907. Halo warga Merapi, kita berjumpa lagi bersama saya Agus yang berada di Induk Bale Rantai. Kami di sini akan memberikan edukasi kepada warga semua, yang khususnya yang berada di seputaran lereng Merapi, yang berada di kawasan rawan bencana. Gimana toh sebetulnya kita memantau secara mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Di samping juga kita tidak terlepas dari informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak yang berwenang, yaitu BPPTKG. Selanjutnya mari kita ikuti kami akan menjelaskan satu langkah demi satu langkah dalam memantau aktivitas Merapi. Ya, salah satu pedoman yang kita gunakan sebagai acuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat adalah sinyal seismograf. Yang kebetulan saat ini untuk sinyal seismograf kami tampilkan dalam bentuk geotol seismik. Ya. Geotol seismik ini menandakan tentang aktivitas Merapi. Yang pertama, kalau nanti sinyalnya itu landai, artinya itu dengingan landai. Kalau diterjemahkan ke dalam grafik itu akan lurus seperti ini. Artinya Merapi itu normal atau tidak ada aktivitas. Nah, kemudian kalau nanti ada aktivitas, gelombang sinyal ini akan berubah. Nah, sesuai dengan aktivitas Merapi yang terjadi. Jadi yang kedua, kita melihat visual-visual yang saat ini kita pantau, baik dari sisi tenggara, kemudian sisi barat, kemudian barat daya, dan juga sisi yang lain. Ya, kebetulan untuk saat ini yang terlihat hanya dari sisi tenggara. Oke, sementara visual yang lain, kalau tadi tenggara itu jelas, nah, sekarang yang dari visual dari arah barat selatan nih, selatan. Ya, dari arah selatan visual tidak kelihatan. Nah, inilah ya. Ini patokan dalam kita memantau yang kedua. Kita lanjut berikutnya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa patokan kita adalah EWS. Kalau landai tadi sinyalnya atau grafiknya itu mendatar. Sementara kalau nanti sinyal itu bergelombang, ya, seperti ini. Ya. Artinya kalau bergelombang semacam ini, artinya ada aktivitas Merapi yang harus kita waspadai. Biasanya kalau bergelombangnya semacam ini ada guguran semacam ini. Jadi pada waktu kita memantau, nanti kita memantau visualnya kelihatan atau tidak. Kalau visualnya kelihatan itu tidak begitu masalah. Artinya semua warga masyarakat itu bisa melihat, ya, bisa melihat ada guguran ke arah mana. Kalau ke arah tenggara, tentu saja nanti warga yang berada di tenggara Merapi itu waspada, selalu memperhatikan. Kalau nanti gugurannya, aktivitasnya ke arah yang lain, tentu saja nanti sesuai dengan arahnya. Misalnya ke barat, berarti warga yang barat Merapi harus waspada. Tapi kalau nanti visualnya kebetulan ketutup, tidak kelihatan, yang kita gunakan adalah indera pendengar. Kita harus mendengarkan secara seksama, terdengarkah suara guguran atau tidak. Kalau terdengar, kapasitasnya atau volume guguran itu seperti apa? Gemuruh atau cuma pelan? Kalau nanti pelan, artinya itu masih aman. Tapi kalau nanti suaranya itu gludak, nah itu perlu kita cermati.
Sekian edukasi dari kami, mudah-mudahan sedikit yang kami berikan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum. Tentu saja jangan lupa nanti kami akan memberikan edukasi yang lain kepada masyarakat tentang gimana toh caranya memantau aktivitas Merapi secara mandiri, secara visual yang mudah kita berikan, yang mudah diterima oleh masyarakat umum. Sekian, matur nuwun, terima kasih.